Brother Tomsul untuk memberikan kesaksian yang luar biasa malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Coki dan teman-teman Pak Dani Mande yang telah memberikan kesempatan saya diminta untuk bersaksi. Saya sendiri tanya apa yang harus saya saksikan kalau pandemi mungkin semua sudah mengalami bagaimana harus mengatasinya dan berserah penuh pada Tuhan. Nah, saya singkat aja nama istri saya Indri ya. Pada tahun ini kejadian tahun lalu pada tanggal 18 Juli 2019 pada waktu itu istri saya mengalami tidak ada apa-apa hari Selasanya kalau tidak salah itu masih mengurusin kerjaannya dia. Jadi waktu hari Selasa malam atau Rabu malam saya lupa itu salah satunya dia mengalami katanya kok kepala saya pusing katanya. Waktu kepala saya pusing, saya kaget. Saya bilang, "Ayo kita ke ini aja kita ke dokter." "Oh enggak," dia bilang. "Saya pusing aja," katanya. Nah, malam itu waktu itu tahu-taunya dia jalan, saya bilang dia mau ke toilet, saya tuntun, waktu sampai di toilet dia bilang, "Eh, saya nggak enak nih kepalanya," katanya. "Tapi nggak jadi," katanya, "mau muntah," katanya. Jadi saya bawa lagi tidur itu waktu tidur tenang-tenang pagi-pagi saya lihat mukanya kok putih, mulai pucat ini. Saya tanya, "Kamu kenapa?" "Pusing kepala saya kayak vertigo," katanya. Jadi saya bilang, "Waduh." Saya panggil anak perempuan saya bilang, "Ini Mami gimana nih ya?" Bawa ke dokter. "Oh enggak, saya mau tidur dulu." Saya tunggu dari jam 7 sampai pas jam setengah 9. Saya lihat tambah pucat ini. Nggak bisa begini saya bilang. Kita bawa ke rumah sakit yang terdekat. Dia masih bisa bilang ke Puri Indah aja. Saya bawa ke Puri Indah. Waktu menjelaskan, saya bilang apa yang dia ngomong. Mungkin katanya dia ada vertigo. Jadi dokter Puri Indah pikir vertigo mungkin. Dia kasih obat vertigo. Waktu hari Kamis dikasih obat vertigo sampai siang, totonya dia bilang dia nggak ada nafsu makan. Waktu nggak ada maksud, ini maaf dia agak panjang ya Pak Dani ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ya. Ya, silakan. Karena saya kalau dipotong Boleh. Silakan, Pak. Silakan. ini Silakan, Pak. kejadian tahun lalu. Jadi waktu hari Kamis dibawa sampai sore dibilang katanya ini apa eh, kok obat vertigo tidak berfungsi katanya. Jadi hari Kamis itu hari Kamis. Waktu Kamisnya itu mesti di MRI bagaimana Pak katanya. Saya bilang silakan apa yang mau dikerjakan kerjakan. Saya berserah kepada dokter karena saya udah bawa ke sini, saya percaya. Oke, MRI ya, ya. Waktu MRI dapat hasil, jadi hasilnya malam-malam itu ibu katanya ada pendarahan di otak, di batang otak katanya. Hah? Kaget. Makin lemes dia, makin menggigil. Jadi nggak bisa tahan lagi. Waktu itu saya disuruh pulang. Anak saya bilang, "Papi pulang dulu karena papi dari pagi," katanya. Jadi saya waktu pulang, toto anak laki saya bilang, "Mama harus masuk ICU, Pak." Kaget saya. Waduh, saya langsung balik lagi, bawa di ICU. Dia udah diam, udah lemas, tensinya turun naik. Jadi tensinya waktu dia naik, dikasih obat suruh turun. Waktu dia turunan suruh naik, begitu aja. Saya lihat lagi ini nggak bener ini. Dia punya denyut jantungnya semua kacau semua. Ketunggu lagi sampai hari Jumat. Tahu-tahu Jumat, saya kira kan namanya kita orang percaya, mengandalkan Tuhan. Kalau sudah gitu ya maaf kata kita berdoa. Tahu-tahu Jumat malam, wih bagus dia, kata dokternya bilang, "Iya, ini katanya kita ibu sudah bagus katanya, kayaknya pendarahannya berhenti katanya begitu." Tapi dia kan cuma dari MRI nggak diperiksa lagi. Jumat bagus, saya bilang puji Tuhan gini. Teman-teman full gospel juga pada datang.
Ya dengar begitu, saya bilang wah disupport saya, semuanya pada datang, banyak lah teman-teman. Waktu datang hari Sabtunya kita bilang, dokternya bilang nanti waktu Sabtu. Nanti kalau hari Seninnya kalau kitanya sudah ibu sudah bagus, pindah ke kamar biasa hari Selasanya katanya. Udah, iya Pak, dokter, terima kasih gini. Kita wah enak deh masih di ICU. Nggak apa mau dikata, hari Minggu pagi begitu lagi kejadian, langsung komanya tambah berat. Sebentar. Tolong jangan ganggu ya. Tolong jangan diganggu. Maaf si cucu. Jadi pada saat hari Senin itu koma lagi. Waduh, saya udah diem. Ini tambah turun. Nggak bener lagi. Dingin, udah putih, udah mulai pucat. Jadi, wah bagaimana ketemu Selasa. Dari malam kita tungguin. Kata dokternya kita tunggu aja sampai 2 minggu katanya. Kita tunggu bagaimana pergerakannya sampai 2 minggu. Saya bilang 2 minggu di ICU. Akhirnya waktu hari Selasa pagi, istri saya punya kakak, pusing dia. Dia bilang, Tommy, ada nggak dokter yang di mana yang bisa ini? Ini nggak bisa di rumah sakit ini kayaknya kurang bagus. Ini maaf saya ngomong begitu, karena memang kenyataan, bukannya saya menjelekin. Jadi saya bilang nggak tahu kemana, tapi yang saya pernah dengar namanya Profesor Eka, tapi saya tidak ada koneksi, tidak ada apa-apa, saya bilang. Akhirnya tahu-taunya ipar dari saya ini, dia malam-malam setengah 12, rupanya dia hubungin yang punya Siloam, Pak James Riyadi. Dia hubungin pakai WA. Waktu hubungin sampai WA tidak dibaca, setengah 12 malam itu. Sampai setengah 7 pagi, rupanya ipar saya ini kan orang asing. Dia lagi main golf, ditelepon sama CEO-nya dari Siloam. Waktu ditelepon itu, karena dia lagi main golf, dia tolong hubungi istri saya, orang Indonesia katanya. Nah, waktu sampai di sana, bicara-bicara, minta termin. Saya sendiri nggak tahu bagaimana, saya masih di rumah sakit, tahu-tahu telepon masuk jam 10. Tommy, bagaimana itu? Saya bilang, saya nggak tahu lagi. Anak saya yang perempuan, Pak, Mama gimana Pak? Sudah nggak bisa bergerak ini, tensinya sudah 60 sama 40 lebih, 49 ininya 63 atau 64. Turun terus Pak katanya tensinya. Saya udah diam, udah nggak bergerak lagi lah. Saya udah diam, saya bilang, Cindy, herannya itu waktu anak saya mau bicara, ini kesaksian anak saya yang perempuan. Dia baru mau tanya, Pak, kenapa Pak? Tuhan nih. Saya langsung bisa sebelum dia ngomong, saya bilang, jangan menanyakan hal ini kenapa dan mengapa kepada Tuhan. Kita berserah, sekarang doa saja. Jam 10 masuk, diminta, Tommy, tolong kumpulkan, katanya ipar saya, kumpulkan data-datanya. Kita sudah dapat termin, katanya, dari Profesor Eka, bahwa jam 12 ditunggu, bawa data. Orang bukan bawa orang ya, bawa data. Saya tuh ragu-ragu, kok bisa, dari mana ini, bener enggak, bener. Jadi kakaknya ini udah kesel banget ya. Dia datang, ayo, saya minta. Saya takutnya kenapa saya minta data. Andai kata memang ini kakak saya ini, dia memang suaminya ini kerja di luar negeri, berkelilingan di hotel-hotel, di Hyatt gitulah, keliling dia mana-mana negara. Jadi saya pikir lu mana tahu hal begini. Nah inilah di sini saya bilang, aduh Tuhan, ya udah saya ikutin. Langsung saya dibawa sampai di tempatnya Profesor Eka jam 12. Jadi itu keadaan apa yang bikin saya tambah khawatir lagi. Dokter yang merawat ini spesialisnya yang ada di Puri, saya tanya dokter Firmannya kemana? Cuti dia tadi pagi sudah berangkat, kembalinya hari Sabtu. Kan gila itu. Pasien kita nggak dikasih tahu bahwa dia mau cuti, tahu-tahu bilang cuti, dokter jaga aja. Nah, pada saat itu saya tunggu. Saya datang setengah 2.
sampai di Siloam, saya lihat pasiennya banyak sekali nunggu. Waduh, bagaimana? Nah, kita diminta datang sama Profesor. Oh ya, oh disebutin nama Indria Jani. Iya, isi formulir. Silakan tunggu katanya. Waktu dibilang silakan tunggu, saya pikir lagi, aduh, ini keadaan gawat istri saya ini. Gimana saya nggak bisa? Taunya dipanggil, baru mau duduk, dipanggil langsung masuk. Nah, di sini dinyatakan bahwa Profesor Eka bilang setelah saya lihat, kalau menurut saya ini adalah tumor, dia bilang, tapi adanya di dalam batang otak. Nah, waktu dibilang begitu, jadi ini pendarahan benar, tumornya pecah katanya. Waduh, saya bilang. Nah, itu ini ada yang kecil sebelah kiri itu dia yang kecil loh di dalam situ, di paling bawah itu dia punya tumornya. Nah, setelah dibilang gitu, dia bilang dia pakai bahasa Inggris terus tuh si orang ininya, dokter Ekanya. Saya coba-coba untuk ngerti lah. Jadi dia telepon ke India, dia telepon ke Amerika, teman-teman dokternya ada 4 negara. Di situ dia kasih dengar kita bahwa dia bilang, what do you mean this case? Dia bilang gitu. Terus dibilang katanya, this is tumor. Ah, benar. Kalau begitu saya tumor kan, dia bilang katanya. Jadi saya mendeteksinya benar. Mana pasiennya? Saya bilang ada di Puri. Ini nggak bisa nunggu, dia bilang. Iya, saya bilang sedang koma ini. Oke, waktu kembali saya mau bawa keluar istri saya mau bawa ke sana. Kita udah pesan ambulans, pesan forwarder. Waktu mau dibawa, nggak dikasih sama rumah sakit. Dia bilang, siapa yang bertanggung jawab? Dia bilang, saya bilang sebagai suami. Nah, waktu dibilang di sana nggak boleh, saya bilang nggak bisa, tanggung jawab saya, ini istri saya. Mau ada kejadian apapun, saya tanggung jawab. Situ jangan macam-macam, jadi kayak emosi saya. Akhirnya dibilang gini, sekarang saya bisa hubungin dokter yang di sana ya, katanya di Siloam. Silakan, saya bilang. Dia telepon, dapat di emergency. Waktu emergency jawab bahwa benar pasien nama ini akan kami tampung katanya, dan akan kami ambil alih atau gimana gitu. Dia bicara. Dia tanya semua apa yang dipakai di alat-alat yang saat ini dipakai di sana. Dikasih tahu sama dokter jaga ini. Di sini saya bilang sesuatu yang Tuhan kasih jalan. Tapi itu masih was-was. Karena waktu itu 3:30 sore. Jadi Bapak silakan katanya. Ini kita sudah arrange dengan orang dokter Siloam. Jadi Bapak silakan menyelesaikan adminnya. Saya selesaikan adminnya, datang 5:30 ke sana, bilang siap, kita sudah meluncur katanya. Waktu dia 5:30 dia sampai, itu alat dahsyat luar biasa, digendong besar. Waktu dia sampai di tempat ICU, langsung istri saya tuh kayak orang bilang di connect-nya tuh kayak orang nggak ada lewat 1 detik 2 detik, langsung begitu, langsung on jalan aja begitu keadaan koma. Tapi sudah pindah ke rolling-nya ini ambulans. Bawa masuk di sana. Sampai di sana, terus ketemu semua dokter sudah 4 sampai nunggu itu. Kira-kira jam sampai di sananya kira-kira 7:30. Jam 7 lah kira-kira. Datang, ada 4 dokter internis semua ini. Cuma tanya sama saya begini, Ibu ada darah tinggi? Nggak ada. Ibu ada diabetes? Nggak ada. Pokoknya saya nggak ada. Oke, kalau begitu kami berdasarkan Bapak punya pemberitahuannya ini, data ini, walaupun kita sudah ada data, tapi 5 hari yang lalu, dia bilang. Langsung kita mau adakan, Profesor bilang, kita adakan langsung 1 jam lagi, kita akan menjalankan operasi. Nah, di situ, saya udah nggak tahan, udah meles banget. Soalnya, semua orang, teman-teman bilang, bahaya sekali. Di batang otak ada tumor di paling bawah, bukan di atas atau di tengah, paling bawah yang di mana sarafnya ada. Jadi pada saat itu, pada saat dibuka kepalanya itu saya tunggu dari 8:30 sampai 11:30. Kalau saya pikir kok cepet ya, 3 jam gitu.
Toto saya lagi tunggu di ruang IC, ruang Oh operasi. iya. Terus tahu-tahu dibilang sudah selesai setengah 12 malam. Saya kaget dong. Soalnya cepat sekali. Saya takut ada apa-apa. Dipanggil katanya. Mana keluarganya daripada Ibu Indri kata. Saya dia suruh tunggu satu kamar, bukannya langsung kita ketemu profesornya. Jadi Oh ya. langsung kita tunggu, dingin lagi ruangannya itu. Saya bilang, anak saya lagi, Pak, kok Mama gimana ya? Kok kita cepat benar kita dipanggil Mama, apa sudah selesai atau kenapa ya Pak? Sudah tenang aja, tenang. Papi juga nggak bisa apa-apa, saya bilang. Waktu profesornya datang, dia kasih lihat. Ini, dia bilang, cuman kecil seperti kacang. Pecah, dibelah dua, karena dia bilang dia sangat hati-hati, ini saraf semua. Dia bilang, ini saraf semua, jadi sudah selesai, cuman ibu kan belum siuman. Jadi kalian pulang saja, kita tunggu 1-2 hari. Apa kejadiannya? Dia nggak cerita apa-apa, kalian habis energi sekalian habis katanya. Pulang aja. Jadi waktu itu hari Selasa malam, operasi sampai setengah 12 malam, terus kita pulang jam 2 pagi, Rabu saya pulang, saya mau tidur, saya mau mandi, saya bilang, ya kenceng lah, biasa. Minta ampun sama Tuhan, saya doa, Tuhan, saya tolong Tuhan. Katanya belum siuman, tunggu 1-2 hari, baru kita lihat hasilnya, apa yang terjadi atas ibu. Karena saya juga manusia, katanya profesor. Ya, jadi kalian pulang saja, kita kasih tahu, nanti kalau ibu sudah hasilnya apa, kita kasih tahu. 1-2 hari, ya. Terus sudah, nggak tahu jam 10-11 hari Rabu itu kita orang dipanggil, tapi sayanya kan tidur. Waktu ditelepon rupanya sama emergency, ditelepon 2-3 kali sampai saya buang-buang air, saya berangkat. Saya tanya, ada apa? Dia bilang, wah, kita tidak bisa menceritakan. Dia bilang, yang menceritakan profesornya sendiri keadaan ibu. Waduh, makin khawatir saya. Sampai jam 11, saya datang sampai di ruang ICU, profesornya sedang operasi, katanya, tunggu sebentar. Begitu terus anak saya ini nggak tenang, namanya anak ya, lihat mamanya gitu. Akhirnya waktu ini terjadi satu yang menyenangkan sekali. Profesornya, mana keluarganya? Waktu datang dia bilang apa? This is miracle. Dia bilang, puji Tuhan. Saya kaget, this is miracle, dia bilang. Waktu dia bilang miracle, saya bilang, puji Tuhan. Saya bilang, saya nggak pusing di situ. Ruangan itu jadi brrr gitu. Terus dia bilang, kenapa? 1-2 hari, 10 jam, ibu sudah siuman, dia bilang. Tapi, dia bilang, kita nggak tahu. Kita datang sama-sama. Waktu saya datang, saya lihat istri saya sudah melek. Waktu sudah melek, ditanya sama dokternya, mau makan babi? Nah, itu profesornya itu. Mau makan babi? Istri saya nggak ada suara. Hilang. Hah, nggak bisa gitu. Cuman goyang kepala gitu. Terus maunya makan apa? Bisa ngomong buah, tapi tidak ada suara. Wah gitu. Wah, udah satu. Terus kedua, saya lihat ditanya sama suster, ini siapa? Suami katanya. Cuman mulutnya aja. Namanya siapa? Tommy. Dia tahu. Kata profesornya, ini kalau saya bilang mujizat. Tapi kita tunggu katanya. Maksudnya, belakangan saya diceritain dia baru tahu. Makan belum bisa nelen. Nggak bisa nelen lagi. Nelen. Cuman pakai sonde. Terus bicara nggak bisa. Kaki lemas semua. Nah, waktu lemas, jadi profesor tanya, kapan Mbak boleh keluar dari ICU-nya? Ya, kalau saya lihat ibu, besok juga pindah aja ke kamar VIP. Dia bilang gitu. Besok pindah, kita udah siapin. Kata. Saya kaget, kok cepet ya? Ya puji Tuhan dah. Wah, waktu dibawa ke sana, di situ saya bilang, Tuhan terima kasih. Nah, ucapin syukur itu bahwa istri saya udah bisa ini, cuman dia nggak bisa makan, sama nggak bisa itu tadi, bicara. Jadi profesornya bilang, ini dia bilang, kita berharap bisa diterapi, bisa ada suara, sama bisa makannya. Kita tunggu, karena, nah itu dia bilang, karena saya banyak pasien, ada yang habis dioperasi, di tempat hampir yang sama, dan tidak bisa bergerak lagi, cuman kepalanya aja yang bergerak.
tangan semua lumpuh. Ada yang satu lagi, makan seumur hidup tidak bisa makan, jadi sonde terus. Nah, jadi dia bilang, kita harapkan ibu bisa bagus. Dia bilang, tapi saya melihat dengan 10 jam itu dia bisa sadar, itu saya bilang miracle, pasti Tuhan jamah. Nah, itu yang saya senang. Tuhan yang sudah menyelesaikan ini, jadi kalian itu ya bersyukur aja sama Tuhan, jangan sama saya. Dia bilang gitu, profesornya bilang. Ya udah, di terapi, waktu di terapi keluar suaranya, suruh nyanyi apa halo-halo Bandung, tapi kecil. Nah, menurut dari mereka pengalaman, kalau udah begini pasti akan bisa tambah bagus. Nah, waktu itu juga dia punya makan belum bisa, masih seminggu 2 minggu, tapi di terapi dipencet di sini, dia punya bawah sini disuruh telan-telan, ada gerak sedikit. Nah, ini juga bisa katanya. Dalam perjalanan 3 minggu, profesornya suruh pulang karena udah ada suara tapi belum normal, belum bisa makan, tapi menurut dia bisa makan. Jadi dia bilang, saya baru pertama kali ini yang mengalami ini yang bagus, dia bilang. Jadi saya puji Tuhan, di sini saya melihat Tuhan waktu saya minta dan teman-teman juga berdoa, bukannya itu menjadi sia-sia. Karena apa? Satu, saya dikuatkan, dan kedua, saya melihat bagaimana pada saat saya bilang terima kasih Tuhan, saya percaya. Nah, itulah iman yang membangkitkan itu, yang selalu positif sayanya. Jadi saya juga merasakan bahwa penyertaan Tuhan, perbuatannya yang ajaib, sampai kita bawa ke rumah, kita tetap bolak-balik untuk terapi. Dalam waktu 1,5 bulan cabut ininya, dia coba makan bubur akhirnya berjalan baik, terapi jalannya sekarang semua sudah bagus, dia bisa melakukan main WhatsApp, pekerjaan dia cuma WFH aja, orang-orangnya dia yang di kantornya dia tetap monitor, jadi yang dari sana laporan, coba ini, dan semua dipermudah, dan sampai hari ini istri saya keadaannya boleh dibilang hampir normal, hanya jalan belum bisa normal seperti kita, maksudnya nggak bisa lari, belum bisa, tapi itu waktu profesor bilang itu sudah bagus, tidak lagi di kursi roda. Jadi terus inilah saya bilang waktu itu, saya juga janji bahwa saya juga di Full Gospel, kalau nggak kan saya suka melayani suruh ini suruh itu saya ikut. Tapi sekarang ini saya bilang, Tuhan, disinilah saya bilang saya mesti memberikan waktu dia. Jadi di sini perubahan terjadi di dalam keluarga juga. Saya kalau dulu mau pergi ke Full Gospel, saya pergi dulu ya, saya ada ini, nanti saya jam segini pulang, saya di sini. Tapi kalau sekarang banyak yang kadang-kadang saya bilang, maaf nih, saya mesti nemenin istri dulu. Nah, di situ berasa sekali waktu saya cuma mau bilang, mungkin kalau keadaan enak ya, suami istri semua enak, kita kurang untuk melekat. Tapi pada saat kejadian, itu kayaknya karena kita udah sama-sama hampir 40 tahun, saya menikah dari tahun 78 ya, sudah 42 tahun nih. Ini rasanya panas, sakit gitu, aduh Tuhan. Tapi waktu udah ini plong, di situ saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang mujizatnya terjadi. Kenapa saya bilang mujizatnya terjadi? Kalau secara manusia, teman-teman yang dari Full Gospel juga dia bilang, Tommy, kuatkan ya Tommy, berserah aja sama Tuhan. Soalnya udah dilihat di ICU udah tidak berdaya lagi, udah benar-benar dingin, badannya itu udah, aduh, kalau dibilang maaf kata, saya udah berserah penuh. Nah, disinilah saya bilang bahwa Tuhan itu benar-benar masih memberi kesempatan. Oh ya, saya ingatkan, saya sampai bilang gini, Tuhan, waktu dia masih ada di Puri, kalau memang Tuhan izinkan, berikan kepada dia kesempatan seperti Hizkia, mungkin lebih dari Hizkia juga boleh, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, di situ waktu saya bilang gitu, sampai ini hari terjadi, istri saya boleh makan enak, semua dia bisa makan, semua dia bisa bicara, cuman bicaranya tidak lagi seperti biasa.
Kalau biasa kan bisa kayak kita begini. Dia kalau ngomong itu agak keras. Saya mau itu saya mau ya. Jadi ada saraf-sarafnya belum normal semua, tapi semuanya bisa dilakukan. Apapun, malah dia masih bisa mau coba-coba bikin bakpao apa di dapur. Nah itulah saya bilang segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang itu saya dapat saksikan bahwa kebesaran Tuhan itu benar-benar nyata, dan kita berharap penuh dan berserah penuh dan lakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Dia yang bisa merasakan bagaimana dia kalau membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa Amin. berada